Perkenalkan, saya Yohanes Untarsa, NIM 1361863 akan menjelaskan mengenai rekonstruksi misi dari Mars Science Laboratory atau MSL yang mungkin lebih kita kenal dengan misi yang membawa Curiosity rover ke planet Mars. Mars Science Laboratory atau disingkat MSL adalah misi yang dilakukan oleh NASA untuk meneliti kelayakan huni planet Mars. Misi ini diluncurkan pada tanggal 26 November 2011 dari Cape Canaveral Air Station di Florida dan berhasil mendaratkan Curiosity rover pada tanggal 6 Agustus 2012 di Gale Crater di planet Mars. Jadi tujuan dari misi MSL ini adalah untuk menentukan kelayakan huni dari lokasi pendaratannya, yaitu Gale Crater. Salah satunya dengan meneliti peran air dalam mendukung kehidupan. Misi ini juga meneliti iklim dan geologi dari planet Mars. Robot yang melakukan penelitian-penelitian ini adalah Curiosity rover. Curiosity rover memiliki massa sebesar 899 kg dan memiliki ukuran sebesar SUV atau Sport Utility Vehicle. Curiosity rover masih beroperasi sampai sekarang. Per tanggal 22 April 2021, Curiosity rover sudah melakukan misi selama 3096 sols atau 3096 hari Mars. Curiosity rover memiliki 10 instrumen untuk melakukan penelitian-penelitiannya. Mars Science Laboratory diluncurkan dari Cape Canaveral menggunakan peluncur Atlas V541. Atlas V541 terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah Common Core Booster. Common Core Booster merupakan pendorong utama dari peluncur Atlas V541 yang memiliki massa struktur sebesar 21.054 kg, massa propelan sebesar 284.089 kg, spesifik impuls pada sea level sebesar 311 sekon, dan spesifik impuls pada keadaan vakum sebesar 338 sekon. Komponen selanjutnya adalah solid rocket booster. Pada Atlas V541 terdapat 4 solid rocket booster. Per solid rocket boosternya memiliki massa struktur sebesar 5.740 kg, massa propelan sebesar 41.000 kg, dan spesifik impuls sebesar 279 sekon. Komponen selanjutnya adalah Centaur Upper Stage. Centaur Upper Stage adalah komponen pada peluncur Atlas V541 yang akan mendorong MSL spacecraft menuju orbit transfernya dari orbit parkirnya yang mengelilingi bumi. Centaur Upper Stage memiliki massa struktur sebesar 2.243 kg dan massa propelan sebesar 20.830 kg. Komponen ini memiliki spesifik impuls pada keadaan vakum sebesar 451 sekon. Komponen yang terakhir adalah MSL Spacecraft. MSL Spacecraft merupakan komponen yang menampung wahana pendarat di Mars dan juga Curiosity rover yang merupakan wahana untuk penelitian utamanya. Jadi massa total dari MSL Spacecraft adalah 3.839 kg yang terdiri dari 3.300 kg massa wahana yang sudah termasuk Curiosity rover dan juga massa propelan sebesar 539 kg. Untuk melakukan perhitungan dalam rekonstruksi misi Mars Science Laboratory diperlukan beberapa asumsi dan juga batasan dari perhitungan yang dilakukan. Beberapa asumsi umum yang digunakan adalah setiap perhitungan parameter orbit dan perhitungan-perhitungan lainnya dilakukan dengan pendekatan masalah dua benda dalam keadaan dua dimensi. Juga diasumsikan bahwa orbit bumi dan orbit Mars mengelilingi matahari berbentuk lingkaran sempurna. Untuk batasan-batasannya, perhitungan yang dilakukan hanya dilakukan mulai dari wahana pada orbit parkir di bumi hingga
wahana mencapai orbit parkirnya di Mars. Jadi untuk trajektori launching dari darat menuju orbit parkirnya tidak dihitung, dan juga proses pendaratan dari orbit parkir ke planet Marsnya tidak dihitung. Juga asumsi terakhir yang digunakan adalah setiap pembakaran yang dilakukan untuk melakukan perubahan kecepatan dilakukan secara impulsif atau instan. Perhitungan pertama dilakukan adalah perhitungan pada orbit parkir MSL spacecraft mengitari bumi. Jadi orbit parkirnya berbentuk elips pada ketinggian 165 sampai 324 km dari permukaan bumi. Untuk perhitungan orbit parkir digunakan beberapa asumsi lagi, yaitu launcher membawa wahana sampai tepat pada pericenter dari orbit parkir, jadi sampai pada titik terdekat di orbit eliptiknya mengitari bumi. Kemudian untuk lepas dari sphere of influence bumi digunakan lintas lepas hiperbolik. Jadi untuk misi ini dilakukan dengan pendekatan patch conic. Dan yang terakhir, setelah dilakukan penambahan kecepatan, wahana dianggap sudah memasuki orbit transfernya. Kemudian langkah pertama yang dilakukan pada perhitungan orbit parkir di bumi adalah menghitung jari-jari pericenter dan apocenter dari orbit eliptik MSL spacecraft yang mengelilingi bumi. Jari-jari pericenter dan apocenter didapat dengan menjumlahkan jari-jari rata-rata planet bumi dengan ketinggian orbitnya. Didapat bahwa jari-jari pericenternya sebesar 6.536 km dan jari-jari apocenternya sebesar 6.695 km. Kemudian dapat dihitung semi major axis dari orbit eliptik orbit parkir MSL spacecraft sebesar 6.615,5 km. Kemudian digunakan Fish-Viva integral untuk menghitung kecepatan MSL spacecraft pada pericenter orbitnya. Didapat bahwa kecepatannya sebesar 7,856 km per second. Selanjutnya akan dihitung kecepatan bumi mengorbit matahari. Jadi kecepatan bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Digunakan juga Fish-Viva integral menggunakan standar gravitational parameter matahari, jari-jari rata-rata matahari ke bumi, karena digunakan asumsi bumi memiliki orbit yang sirkular atau lingkaran sempurna, dan juga semi major aksisnya akan sama besar dengan jari-jari orbitnya. Didapat bahwa kecepatan orbit mengitari matahari sebesar 29,783 km per second. Kemudian akan sedikit dihitung beberapa parameter dari orbit transfernya untuk menentukan kecepatan yang diperlukan untuk keluar dari sphere of influence planet bumi. Yang pertama dihitung adalah radius pericenter dari orbit transfernya, yaitu sebesar jarak dari matahari ke bumi, dan juga dapat dihitung semi major aksisnya. Karena jarak apocenternya sebesar jarak dari matahari ke Mars, maka semi major aksisnya dapat dihitung menggunakan radius pericenter ditambah radius apocenter dibagi 2. Didapat semi major aksis dari orbit transfernya sebagai berikut. Kemudian dapat dihitung kecepatan wahana pada pericenter orbit transfernya menggunakan Fish-Viva integral dengan menggunakan standar gravitational parameter matahari, radius pericenter dari orbit transfernya, dan juga semi major aksis dari orbit transfernya. Didapat bahwa kecepatannya 32,728 km per second. Kemudian selisih dari kecepatan MSL spacecraft memasuki orbit transfernya
dengan kecepatan bumi mengitari matahari, dapat dihitung V infinite untuk dari orbit parkir ke orbit transfer. Didapat bahwa kecepatan relatif ini sebesar 2,945 km per second. Dari nilai ini dapat dihitung energi spesifik yang diperlukan untuk keluar dari sphere of influence bumi dengan V infinite Earth to transfer di kuadrat. Didapat nilainya sebesar 8,67 km kuadrat per second kuadrat. Kemudian nilai V infinite Earth to transfer ini digunakan untuk menghitung semi major axis dari lintas orbit hiperbolik yang akan digunakan untuk meluncurkan MSL spacecraft dari orbit parkirnya menuju orbit transfernya. Jadi lintas orbit hiperbolik ini memiliki semi major axis sebesar minus 45.972,5398 km. Kemudian digunakan Vis-Viva integral, maka dapat dihitung kecepatan escape dari MSL spacecraft yang diperlukan untuk keluar dari sphere of influence bumi, atau disebut di sini V escape. Kemudian dapat dihitung perubahan kecepatan dalam manuver pertama dengan menggunakan selisih antara V escape dengan kecepatan spacecraft pada orbit parkir di pericenternya. Didapat bahwa perubahan kecepatan pertama sebesar 3,574 km per second. Jadi ini adalah perubahan kecepatan pada manuver pertama MSL spacecraft. Kemudian setelah melakukan manuver pertama dengan memasuki orbit hiperbolik dan bisa keluar dari sphere of influence bumi, MSL spacecraft akan melalui orbit transfernya. Trajektorinya dapat dilihat melalui gambar berikut. Orbit transfer untuk perhitungannya dilakukan dengan pendekatan menggunakan Hoffman transfer. Hal ini berarti orbitnya berbentuk eliptik, orbit transfernya, dengan pericenter pada jarak matahari ke bumi dan apocenternya pada jarak matahari ke planet Mars. Untuk gambar kiri dapat dilihat posisi relatif planet bumi dan planet Mars ketika MSL spacecraft sampai di Mars. Kalau pada gambar kanan terdapat posisi relatif planet bumi dan planet Mars ketika peluncuran MSL spacecraft. Untuk perhitungan orbit transfer digunakan beberapa asumsi. Yang pertama, penggunaan Hoffman transfer untuk pendekatan. Selanjutnya, orbit transfer berbentuk elips, kemudian dengan pericenternya radius rata-rata orbit bumi terhadap matahari. Apocenternya merupakan radius rata-rata dari orbit Mars terhadap matahari. Dan juga waktu tempuh wahana melalui orbit transfer ini tepat setengah dari periode orbit transfernya. Jadi dianggap waktu tempuh MSL spacecraft mulai dari pericenter orbit transfernya hingga ke apocenter orbit transfernya. Untuk perhitungan orbit transfer hanya akan dihitung periode pada bagian ini. Jadi digunakan hukum Kepler 3 untuk mendapatkan periode, dan karena sudah diketahui bahwa digunakan asumsi bahwa waktu tempuh dari MSL spacecraft melalui orbit transfernya setengah dari periode, dilakukan perhitungan sebagai berikut. Didapat bahwa orbit transfernya ditempuh dalam 258,878 hari. Selanjutnya akan dihitung mengenai orbit sampai dari MSL spacecraft. Jadi digunakan pada gambar ini
asumsi bahwa orbit parkir di Mars berbentuk lingkaran dan untuk memasuki sphere of influence Mars digunakan lintas tangkap hiperbolik. Nah, ini adalah dua asumsi yang digunakan dalam perhitungan orbit parkir di Mars. Orbit parkir di Mars berbentuk lingkaran pada ketinggian 125 km dari permukaan Mars. Dan juga wahana memasuki orbit parkir Mars di Mars pada apocenter dari orbit transfernya melalui lintas tangkap hiperbolik. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk mencapai orbit parkir di Mars yang diasumsikan sirkular. Yang pertama dilakukan adalah menghitung radius dari apocenter dari orbit transfer yang telah dilalui oleh MSL spacecraft. Dalam hal ini, karena menggunakan pendekatan Hoffman transfer, didapat bahwa radius apocenter orbit transfernya adalah sama dengan jarak rata-rata dari Mars ke matahari. Dari jarak ini dapat digunakan Swiss-Viva integral untuk mendapatkan kecepatan wahana pada apocenter orbit transfernya. Kecepatan wahana pada orbit transfernya didapat sebesar 21,479 km per sekon. Kemudian juga dihitung kecepatan Mars mengorbit matahari. Jadi kecepatan Mars dalam orbitnya mengelilingi matahari. Digunakan standar gravitasional parameter matahari, jarak rata-rata antara Mars dengan matahari sebagai radius orbitnya, dan semi major aksis dari orbitnya ini akan sama dengan radius orbitnya karena digunakan asumsi bahwa Mars mengelilingi matahari dalam orbit lingkaran atau sirkular. Didapat bahwa kecepatan Mars dalam orbitnya mengelilingi matahari sebesar 24,128 km per sekon. Kemudian selisih dari kecepatan Mars mengitari matahari dengan kecepatan wahana pada apocenter orbit transfernya didapat sebagai kecepatan relatif antara wahana ketika mengakhiri orbit transfernya atau ketika mulai memasuki sphere of influence dari Mars dengan relatif terhadap kecepatan Mars mengorbit matahari. Didapat ini sebagai V infinite transfer to Mars atau V infinite TM. Didapat bahwa nilai V infinite TM ini memiliki nilai sebesar minus 2,649 km per sekon. Nilai V infinite TM ini digunakan untuk menghitung C3 transfer to Mars atau energi spesifik yang diperlukan untuk memasuki sphere of influence dari planet Mars. Didapat nilainya 7,016 km kuadrat per second kuadrat. Kemudian karena digunakan asumsi atau pendekatan dengan lintas tangkap hiperbolik, akan dihitung semi major aksis dari lintas tangkap hiperbolik yang akan digunakan untuk transisi dari orbit transfer menuju orbit parkir di Mars. Jadi didapat dengan perhitungan bahwa semi major aksis dari lintas tangkap hiperboliknya ini atau A hyperbolic transfer to Mars memiliki nilai minus 6.103,196 km. Selanjutnya akan dihitung radius dari orbit parkir di Mars. Radius orbit parkir di Mars ini dihitung dengan menjumlahkan ketinggian orbit yang diasumsikan tadi 125 km dengan radius rata-rata planet Mars. Didapat bahwa radius orbit parkir ini sebesar 3.514,5 km. Kemudian menggunakan Swiss-Viva integral dan semi major aksis lintas tangkap hiperboliknya tadi, dapat dihitung kecepatan capture atau kecepatan tangkap dari wahana ketika memasuki lintas tangkap hiperboliknya ini.
Jadi didapat V capture-nya sebesar 5,602 km per second. Kemudian dihitung kecepatan wahana atau MSL spacecraft dalam kasus ini pada orbit parkirnya di planet Mars. Karena digunakan asumsi orbit parkir sirkular dengan ketinggian 125 km dari permukaan Mars, didapat bahwa menggunakan Visiva integral, kecepatan wahana pada orbit parkirnya sebesar 3,491 km per second. Kemudian dapat dihitung perubahan kecepatan pada manuver kedua, yaitu manuver dari orbit transfer memasuki orbit parkir di Mars ini, merupakan selisih dari kecepatan orbit wahana di planet Mars dengan kecepatan capture-nya. Jadi selisihnya sebesar minus 2,112 km per second. Dapat dilihat di sini perubahan kecepatan di manuver kedua bernilai minus, yang berarti dilakukan perlambatan dari wahana dari kecepatan awalnya, yaitu dengan lintas tangkap hiperboliknya, menjadi kecepatan pada orbit parkirnya di Mars yang diasumsikan sirkular. Kemudian selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk massa propelan yang dibawa pada MSL spacecraft. Jadi untuk massa propelan ini akan dihitung menggunakan persamaan Tsiolkovsky dan digunakan asumsi pembakaran secara impulsif atau instan, sehingga perubahan kecepatannya dianggap tidak memakan waktu atau dilakukan secara instan. Yang pertama adalah perhitungan massa propelan untuk manuver kedua, jadi dari orbit transfer ke orbit parkir di Mars atau delta V2. Di sini digunakan angkanya dalam satuan SI, makanya delta V2-nya dalam 2112 meter per second. Digunakan asumsi bahwa specific impulse dari MSL spacecraft bernilai 300 sekon. Didapat bahwa massa propelan untuk manuver 2 sebesar 3.462,642 kg. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk massa propelan pada manuver 1, yaitu dari orbit parkir bumi ke orbit transfer. Dapat dilihat di sini bahwa untuk manuver 1 diperlukan massa yang lebih besar, karena diketahui bahwa untuk manuver 1 ini, perubahan kecepatan pada manuver yang pertama ini dilakukan oleh Centaur upper stage, sehingga massa awal dan massa akhirnya akan lebih besar daripada massa wahana pada yang dibawa pada perubahan manuver kedua. Dapat dilihat di sini bahwa massa awal dari ketika manuver 1 adalah massa wahana ditambah massa propelan untuk manuver 1, massa propelan untuk manuver 2 ditambah lagi dengan massa Centaur upper stage. Sedangkan massa dari akhir manuver ini hanya massa wahana dengan massa propelan 2. Jadi diketahui bahwa setelah melakukan manuver 1 ini, secara instan massa Centaur upper stage akan langsung terlepas dari MSL spacecraft. Jadi akan langsung terpisah, sehingga tidak masuk dalam perhitungan massa total pada keadaan setelah manuver pertama. Didapat massa propelan untuk manuver 1 sebesar 6.161,995 kg. Kemudian beberapa hasil data perhitungan di atas dapat dikumpulkan untuk
dibandingkan dengan data sesungguhnya. Jadi ada 3 data yang dibandingkan antara hasil rekonstruksi dengan data sesungguhnya. Yang pertama adalah waktu tempuh. Waktu tempuh dari MSL spacecraft berdasarkan hasil rekonstruksi sebesar 258,878 hari, sedangkan data sesungguhnya 255 hari. Didapat galatnya sebesar 1,521%. Kemudian untuk massa propelan 1, hasil perhitungan dengan rekonstruksi tadi sebesar 6.161,995 kg, sedangkan data sesungguhnya ya 20.830 kg yang didapat dari massa propelan dari Centaur Upper Stage. Data yang terakhir yang dibandingkan adalah massa propelan untuk manuver 2. Berdasarkan hasil perhitungan rekonstruksi tadi didapat nilainya 3.462,642 kg, sedangkan data sesungguhnya 539 kg. Ini didapat dari data massa propelan untuk MSL spacecraft. Didapat galatnya cukup besar untuk massa propelan 2 542,42%, sedangkan galat untuk massa propelan 1 70,418%. Di sini ada beberapa analisis yang bisa dilakukan. Yang pertama ada dilihat bahwa terdapat perbedaan antara data rekonstruksi dengan data yang sesungguhnya. Nah, perbedaan pada data hasil perhitungan dengan data sesungguhnya ini disebabkan oleh asumsi yang digunakan tidak sama seperti keadaan nyatanya. Contohnya adalah pembakaran yang digunakan asumsinya dilakukan secara impulsif atau instan, makanya menggunakan specific impulse. Sedangkan pada kenyataannya pembakaran dilakukan secara bertahap dan memiliki waktu pembakaran tertentunya. Jadi asumsi ini juga bisa menyebabkan adanya perbedaan. Juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti hanya masalah 2 benda, yang murni pada 2 dimensi, juga pendekatan menggunakan Hoffman transfer yang tidak sama persis dengan kenyataannya, menyebabkan juga adanya perbedaan pada waktu tempuh. Jadi yang sudah dijelaskan tadi merupakan penyebab-penyebab antara perbedaan data rekonstruksi dengan berbagai pendekatan dan juga asumsi-asumsi yang digunakan dengan data yang sesungguhnya. Sekian dari penjelasan mengenai rekonstruksi misi Mars Science Laboratory. Saya Yohanes Suntarsa, sekian dan terima kasih.